Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh dengan NIM 2341010101043. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di dalam Prodi PAI ada matkul studi Quran dan Hadis. Lingkup Al-Quran dan Hadis merupakan pedoman hidup yang harus dipegang teguh oleh setiap kalangan manusia agar dapat bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, bahwa Al-Quran merupakan sumber rujukan bagi kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupan dalam menjalankan kehidupannya, baik hubungan dengan Allah ataupun hubungan dengan sesama manusia. Manusia yang masuk pada ruang lingkup pembinaan adalah makhluk yang mempunyai unsur-unsur jasmani serta akal jiwa yang sehat, sebab pembinaan akal dapat menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan, dan pembinaan jiwa dapat menghasilkan pada kesucian dan etika. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi atau bab dalam matkul studi Quran. Untuk materi yang pertama, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup sekaligus dasar penyelenggaraan pendidikan. Al-Quran dan Hadis adalah sumber pedoman hidup dan sumber hukum dan ajaran Islam tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama yang mengandung banyak ajaran umum. Oleh karena itu, Hadis sebagai sumber ajaran kedua dapat menjelaskan keumuman dari Al-Quran itu sendiri. Fungsi tersebut antara lain menjelaskan isi dan menerapkan metode pengajaran yang masih bersifat luas bagi manusia. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran adalah pedoman bagi seluruh umat manusia. Untuk fungsi Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup sekaligus dasar penyelenggaraan pendidikan, yaitu segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki manfaat dan berguna untuk setiap kelangsungan kehidupan di dunia. Meskipun hanya berwujud binatang yang sangat kecil, terlebih Al-Quran dan Hadis yang mengandung banyak fungsi diantaranya sebagai berikut. Sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Selanjutnya, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. Untuk selanjutnya, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat, menjadi hujjah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk bab selanjutnya yaitu bagaimana tafsir ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mengatur tentang kewajiban belajar mengajar dalam Islam. Baik, disebutkan juga dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 122 yang artinya tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya. Maksudnya yaitu ke medan perang. Mengapa? Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Menurut Al-Maroghi, ayat tersebut memberi isyarat tentang kewajiban menuntut ilmu, serta menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mempelajarinya di suatu negeri yang telah didirikan dan mengajarkan pada manusia berdasarkan kadar yang diperkirakan dapat memberi kemaslahatan bagi mereka, sehingga tidak membiarkan mereka tidak mengetahui hukum-hukum agama yang pada umumnya diketahui oleh orang beriman. Inti dari penjelasan bahwa kita sebagai kaum muslimin memang dianjurkan untuk berjihad di jalan Allah. Akan tetapi kita tidak boleh meninggalkan
tuntutan untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu sangatlah penting bagi kukuhnya agama yang kita anut. Untuk selanjutnya, apa sih pengertian pendidikan menurut Al-Quran? Pendidikan merupakan lembaga utama yang memainkan peran penting dalam membangun dan menumbuhkan peradaban. Bahkan, peradaban dan kebudayaan umat manusia tidak akan pernah muncul tanpa ada lembaga yang mengarahkan ke arah tersebut. Karena manusia terlahir ke dunia tidak memiliki daya dan ilmu yang dapat membantu berkembang lebih maju, maka pendidikanlah yang membangun daya dan pengetahuan tersebut dalam jiwa manusia. Baik, untuk selanjutnya, apa sih tujuan pendidikan Islam? Pendidikan adalah sebuah proses kegiatan menuju suatu tujuan, karena pekerjaan tanpa tujuan yang jelas akan menimbulkan suatu ketidakmenentuan dalam prosesnya. Nah, tujuan pendidikan Islam mengandung di dalamnya suatu nilai-nilai tertentu sesuai dengan pandangan Islam sendiri yang harus direalisasikan melalui proses yang terarah dan konsisten dengan menggunakan berbagai sarana fisik dan non-fisik yang sama dengan nilai-nilainya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.